Lagi di video tutorial kita yang kedua, yaitu kita akan mengulas tentang menu daya tampung. Ini menu daya tampung ini sangat pelik sekali dan ini berhubungan banget nanti dengan scoring ya, hasil seleksi, baik itu di jalur zonasi, jalur afirmasi, perpindahan orang tua, atau prestasi ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah ngebuat daya tampungnya. Coba kita lihat di sini apakah sudah benar. Daya tampungnya 96, kemudian zonasinya 50, ini benar ya. Ini caranya di entry saja seperti ini. Pastikan di bawahnya harus 100% ya. Kemudian afirmasinya 15%, ini sudah benar juga. Perpindahan orang tuanya 5%, kemudian prestasinya 30%. Kemudian langsung disimpan saja. Oke. Ini adalah gambaran yang bakal nanti diterima ya. Berarti kalau zonasinya 50% dari daya tampung 96, itu maka akan diterimanya nanti hanya 48 siswa untuk jalur zonasi ya. Kemudian afirmasi nih. Afirmasi sekitar 14,4. Berarti kalau kita bulatkan ada 14 siswa. Kemudian di sini yang perpindahan orang tua ada 4,8 ya, berarti nanti di sini ada 5 siswa. Kemudian yang prestasi 30%, di sini ada 28,8, berarti nanti 29 siswa. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kalau pendaftar Bapak Ibu ada totalnya ada 100 ya, maka yang diterima zonasi ya hanya 48 saja gitu ya. Jadi tidak akan bertambah lagi karena sudah kita setting di sini. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana nanti jika nanti di akhir PPDB ya, yang afirmasi ini yang daftarnya cuman cuman satu orang gitu dan satu orang tuh diterima. Sedangkan kuota kita kan ada 14 ya kan, berarti kita masih ada 13 orang lagi nih sebenarnya nih gitu ya. Berarti kalau misalkan yang diterima cuma satu orang, berarti kan sekitar berapa persen tuh ya? Mungkin sekitar 1% ya. Kalau ini kan 15%. Nah, berarti 14%-nya ini ya, oke nih, kita contohkan 14%-nya ini Bapak Ibu bisa pindahkan. Bisa pindahkan ke jalur zonasi boleh ya, atau ke jalur prestasi juga boleh. Contoh, kita misalkan pindahkan ke jalur zonasi biar zonasinya lebih banyak gitu ya, atau prestasi atau apapun lah itu bebas ya. Sekarang saya ambil contoh nih. Oke ya. Kemudian ini kita pindahkan jadi 14%, berarti 64%. Ini sampai 100% gitu ya. Tapi perubahan ini itu nanti dilakukannya, itu nanti ketika sudah di akhir-akhir PPDB gitu ya. Di akhir-akhir pendaftarannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek pendaftarnya, misalkan yang daftar zonasi berapa, perpindahan orang tua berapa gitu. Nah, kalau misalkan yang perpindahan orang tua ini tidak ada yang daftar gitu ya, kan ini kan pasti nol dong ya kan. Berarti 5%-nya Bapak Ibu bisa pindahkan lagi, bisa pindahkan di sini ya, atau bisa tambah lagi di sini 5%-nya. Nah, gitu. Yang penting ini jadi 100%. Begitulah cara ngutak-ngatik daya tampung ya, begitulah cara ngutak-ngatik daya tampung. Jadi Bapak Ibu bisa dengan cermat ya, bisa dengan cermat, kalau bisa juga nanti diskusi dengan kepala sekolahnya seperti itu. Jadi daya tampung ini bisa Bapak Ibu utak-atik, tapi nanti terakhir saja utak-atiknya seperti itu ya. Oke. Eh, itu adalah daya tampung. Sekarang kita masuk ke wilayah data zonasi. Oke. Mungkin data zonasi ini adalah sesuatu yang baru buat Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita coba cek begini ya. Data zonasi itu apa sih? Data zonasi itu adalah kelurahan yang Bapak Ibu pilih, yang dimana kelurahan itu, yang orang tua yang tinggal di kelurahan itulah yang boleh daftar di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh. SMP 4 sudah menambahkan Sungai Lekop kelurahannya ya. Berarti hanya siswa atau orang tua yang tinggal di Kelurahan Sungai Lekop aja yang bisa mendaftar di SMP 4 seperti itu ya. Nah, kemudian kalau seperti itu kan berarti mungkin sedikit ya. Berarti Bapak Ibu bisa tambahkan lagi ini data zonasinya, wilayah zonasinya. Jadi bisa tambahkan lagi misalkan kecamatannya apa nih ya? Hmm, katakanlah oke lah ini ya, saya asal aja ya. Oke. Misalkan saya tambahkan ini satu gitu. Oke, saya tambahkan. Oke. Masuk ya Pulau Pinang. Misalkan saya tambahkan lagi yang Bintan Timurnya. Bintan, kemudian saya tambahkan lagi Bintan Timur. Oke, kemudian saya masukkan yang ini. Atau yang ini ya. Ada dua nih yang saya masukkan. Saya simpan data. Nah, jadi kalau sudah ada 4 kelurahan ini berarti hanya
orang tua yang tinggal di kelurahan inilah yang bisa mendaftar di SMP 4. Seperti itu ya, SMP 4 Bintan Timur. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah. Jadi data zonasi ini adalah wilayah-wilayah yang Bapak Ibu pilih yang boleh mendaftar di sekolah Bapak Ibu sekalian. Sebaiknya ini seharusnya ini masuknya di dalam Juknis ya, di dalam Juknis Dinas Pendidikan seperti itu. Kalau tidak ada Bapak Ibu bisa pilih sendiri ya, bisa pilih sendiri kelurahan mana kira-kira yang terdekat dengan sekolahan Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, kemudian cara menghapusnya seperti apa? Kita geser aja. Geser kiri, kemudian kita hapus. Oke ya, kita geser kiri lagi, kemudian kita hapus. Kemudian kita geser kiri lagi, kita hapus. Oke, sekali lagi, ini adalah penting banget ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa, data zonasi ini jangan cuma satu kelurahan. Karena kalau ada satu kelurahan nanti sedikit ya yang daftarnya. Jadi pilih saja beberapa kelurahan, 3, 4, atau 5 kelurahan yang betul-betul mengitari sekolah Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kelurahan tersebut boleh boleh saja lintas kecamatan. Kalau misalkan memang sekolah Bapak Ibu berbatasan dengan kecamatan, ya nggak apa-apa, ambil salah satu kelurahan di sana. Contoh yang ini tadi ya, ini kan Bintan Timur ya. Misalkan sekolah ini berdempetan dengan Teluk Sebong misalkan seperti ini. Ini hanya misal saja ya. Kita pilih yang ini nih, Sri Bintan. Ya kan? Kemudian nah, kebetulan Kelurahan Sri Bintan apa ya, Kelurahan Sri Bintan ini berdekatan dengan SMP-nya gitu. Kita klik, kita simpan data, masuk ke sini gitu ya. Jadi nanti orang tua yang tinggalnya di Sri Bintan inilah dia bisa mendaftar di sekolah Bapak Ibu sekalian. Cukup jelas ya, kalau misalkan masih ada pertanyaan nanti bisa di-share di grup ya. Nanti kita bisa diskusi. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini ada info PPDB, ini nanti diisi oleh admin ya, admin Dinas Pendidikan. Kemudian juga nanti di sini ada jadwal PPDB, oke ya. Nah ini sudah ditulis. Kita PPDB-nya mulai 22 Juni sampai 4 Juli ya di sini. Waktunya real time 24 jam, jadi bisa daftar 24 jam. Seleksinya tanggal 6 Juli, kemudian pengumumannya tanggal 7 Juli. Pendaftaran ulangnya tanggal 8 sampai tanggal 11 Juli. Nanti kalau misalkan ada ada kabar-kabar yang terbaru lagi nanti akan diupdate oleh admin Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan seperti itu. Oke. Ini adalah video tutorial yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mendaftar dan lain-lain seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, semoga video yang kedua ini bermanfaat dan bisa di-share dengan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.